banyak yang cerita nih tentang keluhannya bagaimana sih menyapi dengan cinta, dan biasanya kalau orang udah mau disapi itu lebih rewel, lebih lengket dari biasanya. Kenapa ya kayak gitu? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi menyapi ini memang gak mudah ya, karena bukan hanya sekedar melepaskan ASI saja, tapi di sini anak-anak uh, ada fase kelekatan emosinya juga selain dari fisik. Jadi kalau kita mau menyapi anak, pastikan dulu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, udah lewat dulu nih fase tumbuh giginya, biasanya setelah usia 2 tahun. Kenapa? Karena pada saat anak tumbuh gigi ini kan suka banget susah makan. Jadi kalau dia tidak tercukupi nutrisinya melalui makanan, ya at least ada backup lah ASI. Nah, dan saat tumbuh gigi ini kan rewel banget ya, mereka biasanya cari kenyamanan. Makanya kalau boleh setelah usia 2 tahun lah baru dipertimbangkan untuk menyapi anak. Nah yang kedua, saat kita mau menyapi anak, persiapkan dahulu situasi lainnya, dan pastikan tidak ada pembelajaran lainnya di waktu yang sama. Contohnya saat anak sedang lagi menyapi, maka pastikan dulu dia sedang tidak belajar toilet training juga, karena kadang-kadang kalau dua hal dipelajari secara bersamaan tentu akan membuat anak lebih stres. Nah yang ketiga, pastikan juga bagaimana situasi di sekitar anak, apakah mendukung atau tidak. Contohnya nih, kalau anak lagi situasi stres, misalnya dia lagi sakit, atau dia misalnya baru berlibur, atau misalnya dia sedang tidak di rumahnya sendiri, nah itu sudah pasti anak akan merasa tidak nyaman dan tidak mau untuk melakukan proses menyapi. Pastikan ya hal-hal tersebut. Lalu yang berikutnya nih, proses menyapi. Kan pada saat awal kita sudah sounding nih anak kita kasih tahu bahwa nanti kamu akan berhenti nenen ya, atau berhenti minum ASI ya. Nah kita akan mulai ubah pola dulu sebenarnya. Yang utama adalah mengubah pola, karena yang sulit kan menyapi anak, terutama anak yang terbiasa nenen sebelum tidur, ya kan. Nah biar dia bisa tidur harus nenen dulu. Nah ini yang kita harus ubah sebelum proses menyapi itu. Jadi kita ubah ritualnya, misalnya kita ajarin dia minum ASI dengan botol, kita tuang ke botol, atau kita kasih tapi posisinya duduk atau setengah duduk, jangan sambil tidur atau digendong-gendong. Nah setelah itu kita ganti cara yang lain untuk membuat anak tertidur. Kalau siang memang lebih mudah ya, karena anak kan biasanya main atau bisa dialihkan dengan digendong-gendong, diayun-ayun. Nah pada saat malam yang agak sulit biasanya. Nah disinilah kita harus ubah polanya. Misalnya dia minum dulu setelah makan yang kenyang, itu yang paling utama ya. Pastikan anak makan dengan banyak sehingga anak tidak kelaparan lagi dan tidak minta ASI lagi atau minum susu lagi. Nah pada saat malam berikan jarak antara minum ASI dengan tidur. Jadi pada saat mau tidur itu kita buat ritual yang menyenangkan. Contohnya kita ajak dia baca buku, atau kita ajak ngobrol, kita pijit, kita bikin situasi dirinya kamar yang nyaman. Jadi anak mudah untuk tertidur nantinya. Nah setelah itu pastikan dulu orang tuanya juga siap. Jadi ibu harus siap, karena ketika proses menyapi ini kita mulai, jangan diulang kembali. Contoh nih, kita udah coba menyapi 2 hari, terus anak nangis nggak tega ngulang lagi, jangan. Makanya kalau boleh gak usah dipaksakan. Kalau memang lebih dari 2 tahun pun belum bisa berhenti menyusui, nggak apa-apa, jalan aja sampai anaknya bisa diajak kompromi. Artinya bisa diajak kompromi itu kita udah negosiasi dengan anak. Nanti kamu berhenti ya nenen ya, anak udah nurut dan anak mau gitu. Jadi kita butuh dukungan juga kan, kerjasama dari anak. Nah setelah itu anak udah oke, pada saat kita sudah mau proses menyapi, kira-kira durasinya pendek, seminggu atau 2 minggu, kita berikan sebuah tanda visual yang mudah dipahami oleh anak. Karena usia anak segitu kan gak ngerti ya penjelasan secara abstrak. Kamu berhenti nenen ya, dia gak tahu. Nanti pas umur 2 tahun ya, dia gak ngerti berapa lama itu, berapa hari itu. Nah jadi kalau misalnya kita mau proses menyapi itu dimulai, berikan ancang-ancang 2 minggu atau seminggu sebelumnya. Kita buat tanda di kalender, lalu kita berikan tanda silang setelah melewati 1 hari, begitu seterusnya, sehingga anak bisa mempersiapkan diri. Wah lagi berapa hari nih, kita hitung sama-sama ya. Kita ajak anak itu menghitung bersama kan, lagi 3 hari, lagi 2 hari, lagi 1 hari. Nah setelah tiba saatnya menyapi, maka konsistenlah. Itu yang paling penting. Mau anak menangis atau anak meminta, kita nggak boleh kasih, dan itu harus konsisten. Jadi stop, betul-betul stop. Kalau misalnya anak menangis butuh
ditenangkan, kita tenangkan, jangan ditinggalin, jangan diabaikan, kita gendong, kita ayun-ayun, kita kasih air putih, pokoknya cari segala cara. Memang proses penyesuaiannya tidak mudah, tapi ya memang kita harus kuatkan mental. Nah itu ya beberapa hal yang berkaitan dengan menyapi, semoga berhasil.